Oke, buat Andrea, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general ini? Kamu ada pertanyaan apa mungkin? Oh, oke, Pak. Jadi saya itu ada pertanyaan kan di beberapa loker itu ada yang mencantumkan domisili kayak gitu. Mm-mm, mm-mm. Terus, saya itu pernah daftar domisilinya itu di luar domisili saya. Itu saya kepanggil sih Pak. Cuman pas interview itu saya ditanyain kenapa kamu sampai effort jauh-jauh bisa sampai ke sini. Terus saya kan jelasin. Itu saya jelasinnya itu jawab kalau saya lagi cari pengalaman baru, terus saya jujur kalau di daerah saya itu loker untuk sarjana itu kurang, Pak. Kalau kayak gitu jawaban saya udah tepat atau belum ya, Pak? Ya, Terus kayak pengaruh domisili itu berpengaruh besar nggak sih, Pak, buat rekrutmen kayak gitu? oke. Aku jawab satu-satu ya, gitu. Jawab nomor dua dulu, baru nomor satu. Apakah domisili itu berpengaruh terhadap loker? Ada yang iya, ada yang enggak. Oke. Jadi pengaruh domisili terhadap keterima atau enggaknya itu bisa iya, bisa enggak. Jadi rentangnya tuh luas. Jadi bisa enggak sama sekali, bisa berpengaruh sama sekali. Bisa ya, ya agak-agak berpengaruh gitu. Tergantung apa? Ya tergantung lokernya. Contoh kamu kerja remote, emang domisili ngaruh. Kantormu di belahan dunia lain sana gitu. Di sini siang sono malam, sini malam sono siang. Nggak ngaruh domisili. Contohnya begitu. Ya, gitu. Tapi ada memang loker-loker yang faktor domisili itu berpengaruh gitu. Misalkan apa? Satu, butuh penguasaan wilayah. Kamu misalkan jadi sales motoris gitu misalkan. Buat keliling tuh door to door gitu kan ya. Jualan kacamata. Kalau kamu tidak berasal dari domisili situ, apalagi kita lihat dari histori pengalaman pendidikan, kerja dan lain-lain itu kayak nggak menunjukkan kamu pernah di kota itu cukup lama. Nanti gimana? Gimana nih orang bisa jualan dengan hafal ngunjungin siapa jam segini ke sana, jam segini ke sana gitu-gitu. Kalau dia tidak menguasai wilayah gitu. Ntar kalau tiba-tiba dikit-dikit buka Google Maps, dikit-dikit buka Waze, dikit-dikit nyasar gitu. Ada kemacetan langsung janjian sama klien-klien telat-telat terus, nggak hafal jalan-jalan tikus gitu ya, jalan-jalan pintas gitu-gitu dan lain-lain. Itu mempengaruhi juga kayak gitu. Atau misalkan yang tadi berhubungan sama jualan aja deh paling gampang. Orang itu menguasai wilayah tersebut itu untuk apa? Barangkali untuk menjual barang atau jasa produk dari perusahaan itu ya, itu membutuhkan memang orang lokal. Jadi pendekatannya tuh pendekatan dengan ya gimana sih caranya gitu. Komunikasi sama orang-orang di situ. Mungkin kalau ada event-event juga, gimana kamu berkomunikasi dengan pejabat-pejabat perangkat-perangkat setempat kayak gitu. Biasanya akan lebih halus kalau kita memang menguasai budaya di sekitar situ, gaya komunikasi di situ lebih smooth kayak begitu. Ya kan? Itu juga bisa. Mungkin dari sisi apanya lagi, misalkan dari sisi ini tes rekrutmen aja deh paling simpel. Jangan dipikir perusahaan itu nggak ada yang mikirin sampai sebaik hati itu ya gitu. Wah ini anak berangkatnya dari sana, harus nyebrang pulau dulu, akomodasinya sekian, padahal nggak kita tanggung. Padahal sampai sini juga belum tentu. Misalkan tadi ya ada tes ini harus ke pusat, balik lagi tes ini ke pusat gitu-gitu. Ya kan? Kan kita juga ada rasa kasihan juga semacam itu. Apalagi yang ibaratnya tuh butuh respon cepat gitu loh. Hari ini, besok ini, padahal kamu nggak stay di sini dan lain-lain. Kayak begitu. Ini contoh gambaran aja gitu. Jadi faktor domisili itu berpengaruh enggak? Bisa iya, bisa enggak. Karena range-nya itu luas. Nah sekarang disesuaikan dengan target-target loker-lokermu tadi gitu. Kalau kamu sejauh ini nggak berpengaruh ya nggak apa-apa. Nah masuk ke pertanyaanmu yang kedua. Kalau ditanya, kenapa kamu sampai jauh-jauh sampai ke sini? Itu adalah bentuk lain dari pertanyaan apa motivasi Anda melamar di perusahaan ini. Jadi di interview itu ya, baik interview HR atau user, itu tuh memang ada pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul, ya, gitu. Nah, kamu harus pahami dan kuasai itu. Kamu boleh belajar dari channel YouTubeku di playlist tes interview. Pahami, jangan pernah menghafal interview. Kenapa? Karena tadi satu maksud gitu, itu bisa menjadi beberapa bentuk pertanyaan. Yang artinya pertanyaannya seolah-olah beda, padahal itu menanyakan hal yang sama. Paham kan? Kayak gitu. Kalau misalkan kamu tidak memahami atau terbawa langsung, wah ditanya begini berarti jawabnya begini. Kenapa kamu jauh-jauh ke sini mencari kerjaan sampai ke sini?
kamu akan membayangkan jauhnya daripada membayangkan alasan kuat kamu pengen kerja dulu secara logika. Karena orang tersebut menekankan kata kunci jarak, yaitu jauh. Kenapa kamu jauh-jauh sampai ke sini? Pasti di pikiran kamu otaknya mesti, oh ini jarak, oh ini keterjangkauan. Mesti gitu dulu secara psikologis kamu refleksnya. Padahal sebenarnya ini adalah salah satu bentuk pertanyaan, apa motivasi Anda untuk pelamar sampai ke sini? Gitu. Boleh nggak kalau misalkan menjawab pertanyaan tadi, aku sama sekali nggak nyebut jarak, ya nggak apa-apa. Yang menunjukkan bahwa jarak itu nggak terlalu berpengaruh gitu. Jadi menjawab pertanyaan ini tuh kan tadi, kenapa kamu gini-gini? Pertanyaan kenapa ini kan boleh dijawab dengan satu jawaban, boleh satu, dua, tiga mungkin kayak gitu, ya kan? Tapi jawaban pertama itu yang harus disampaikan dulu adalah motivasimu tadi, gitu. Bener nggak? Ya bener. Itu termasuk kayak pertanyaan apa motivasi Anda melamar di perusahaan ini, gitu. Sama gitu. Bayangkan saja. Kenapa kamu jauh-jauh ngelamar sampai ke sini? Sampaikan saja gitu bahwa saya berkeinginan untuk berkarir di bidang ini. Saya ingin bekerja menggunakan pengalaman yang saya miliki pada saat saya menempuh pendidikan formal dan dilanjutkan dengan pengalaman magang. Gitu. Saya ingin berkarir menjadi seorang ini dikarenakan saya gini nih. Saya dibekali dengan keinginan saya tadi dan pengalaman yang saya miliki, saya akan mencari kesempatan untuk bekerja sebagai ini. Saya merasa langsung sampaikan aja. Misalkan kamu ada hasil riset gitu, misalkan kamu sampaikan gitu. Menurut saya perusahaan ini adalah perusahaan yang tepat di mana saya dapat tumbuh berkembang sambil memberikan kontribusi dari apa yang saya pelajari sebelumnya gitu. Berkaitan dengan jarak menurut saya tidak terlalu jauh ya Pak, karena memang kita sekarang transportasi juga cukup mudah gitu. Jadi ngomongin jaraknya tuh di belakangan ya gitu. Jadi porsi ngomongmu di depan itu adalah alasan kenapa kamu ngelamar di perusahaan ini. Jadi sebenarnya kalau ngomong di daerah saya itu ya loker itu nggak banyak sih. Itu antara penting nggak penting sih sebenarnya. Disampaikan juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Paham nggak? Gitu. Inti dari pertanyaan ini tuh adalah itu. Selalu selalu belajar, perbanyak referensi kemungkinan pertanyaan. Nanti di otakmu tuh nanti akan mengklasifikasikan sendiri, mengklaster sendiri. Oh ini tuh intinya nanyain ini. Ini nanyain motivasi, ini nanyain skill, ini nanyain ini gitu. Nanti otomatis gitu. Bener nggak? Kalau pas ditanya kenapa kamu jauh-jauh sampai ke sini, di pikiranmu otomatis mikirin jarak dulu. Kayak seolah-olah muncul tuh bandingin, misalkan ini Jakarta sama Surabaya gitu. Misalkan kamu dari Surabaya nih, terus kamu tesnya di Jakarta, terus habis itu di otak pasti kayak kenapa kamu jauh-jauh sampai sini? Jauh Surabaya, Jakarta gitu. Bener kan? Mesti gitu. Iya atau enggak? Ya tapi bisa aja tebakanku salah loh ya. Gimana? Iya, Pak. Pasti Iya. mikirnya kayak gitu. Hmm. Ya nggak apa-apa. Nanti sambil dilatih. Tapi jawabanmu tadi menurutku oke-oke aja. Tinggal disemutin lagi. Dan aku yakin pada saat interview kan kamu ngalir gitu aja kan ya. Pasti udah ada persiapan. Tapi paling nggak pahami dulu ya. Gitu. Inti dari poin yang barusan ini adalah satu pertanyaan bisa disampaikan dengan banyak cara. Jangan pernah menghafal pertanyaan. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lanjutan boleh? Atau berdasarkan pengalamanmu sejauh ini gimana boleh? Ya, Pak. Eh, kan dari beberapa loker itu di formnya biasanya kayak pengalaman kerja itu magang itu nggak dianggap ya, Pak. Terus saya juga pernah kan sewaktu interview itu saya menyebutkan kalau saya punya pengalaman magang. Tapi dari pihak HR-nya itu menyebut kalau pengalaman magang saya itu masih kurang kalau dibanding dengan seseorang yang sudah pernah punya pengalaman bekerja sebelumnya. Kalau menurut Bapak bagaimana ya? Ya, aku kasih tahu ya. Mungkin di luar sana benar ada beberapa kali kesempatan karena pertanyaan ini udah beberapa kali muncul ya ditanya sama teman-teman bahwa kok kayaknya pada saat interview magang itu tuh kayak nggak dibutuhkan gitu, nggak dianggap pengalaman kerja. Padahal kalau kamu mau ngeliat tuh banyak 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 konten mungkin ya atau HRD sharing atau pekerja profesional sharing, banyak dari mereka itu menyarankan apa? Bahwa buat kamu lulusan baru yang belum punya pengalaman, ambil aja magang dulu. Kayak gitu. Paham nggak? Ini kan sebenarnya pro kontra. Ada pihak-pihak, aku nggak ngomongin kamunya ya. Pihak luar ada yang ngomong, ya tadi misalkan kamu ngadepin interview yang seolah-olah tuh magang nggak penting gitu. Ya kan? Oh, itu bukan kerja, ini masih kurang dibandingkan dengan orang yang lain gini gitu gitu. Tapi yang lain ada yang ngomong tentang yang belum punya pengalaman magang aja kayak gitu. Pro kontra. Nah, kita sebagai pihak luar nih lihat ada yang pro magang dan
non pro magang. Yang ngomong magang itu penting ada, yang ngomong magang tuh kurang dianggap ada. Kamu milih yang mana? Kalau aku milih magang itu penting. Jelas. Kayak begitu. Tapi misalkan nanti kamu menghadapi ada interview, kamu sampaikan saja bahwa menurut saya magang kamu ini kurang karena begini 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 begini. Diiyain aja. Seolah-olah kamu ngeiyainnya bilang gini, Bapak atau Ibu, betul kalau dilihat dari durasi memang kurang, tapi selama saya berada di sana, saya sudah mempelajari ini. Saya sudah melakukan ini dan betul saya menyadari bahwa magang di sana masih kurang karena apa? Periodenya terbatas. Oleh karena itu saya mencari kesempatan dengan periode lebih panjang. Makanya gue ngelamar ke sini gitu loh. Bener gak? Dipikir gitu. Kalau kamu mau pakai bahasa yang dalam tanda kutip nggak sopan, seolah kalau kita ngobrol ya, kan kamu mau bilang gitu. Loh ini pengalaman kamu masih kurang, ini masih baru bentar baru bisa gini. Lah makanya aku ngelamar ke sini biar ilmu pengetahuan pengalamanku yang pendek itu bisa aku pakai dengan durasi lebih panjang. Kan nggak ada ya orang yang bisa belajar kayak pindah magang 1, 2, 3, 4 sampai pensiun magang kan nggak gitu. Nah ini tuh lebih butuh ketenangan kamu, kejernihan pikiran aja. Jadi pada saat kamu dibilang kayak seolah-olah aku nggak tahu ya yang kamu rasakan pada saat menghadapi interview itu, tapi tenang aja gitu. Orang itu ngomong nggak dianggap, kamu tetap ngomong dari sisi, "Yo, aku nganggap ini tuh ada pengalaman." Gitu. Jadi coba misalkan jawabannya di kayak tadi, aku ulang lagi misalkan gitu. Betul Pak, pada saat saya magang di sana, saya magang di sana hanya dalam waktu 3 bulan. Namun selama 3 bulan saya sudah mempelajari A, B, C, D, E, F, G yang dibimbing langsung oleh seorang manajer ini. Di sana saya sudah menghasilkan ini. Yang Bapak sampaikan tadi, saya setuju Pak, bahwa memang pengalaman magang saya masih kurang karena periode magang itu memang terbatas. Oleh sebab itu, berdasarkan pengalaman yang saya miliki, saya mencari kesempatan di mana kesempatan tersebut dapat memberikan saya kesempatan untuk tumbuh berkembang sekaligus berkontribusi ke perusahaan dengan periode lebih lama. Dan saya melihat kesempatan itu ada di perusahaan ini sebagai ini. Gitu. Ngomongnya tenang gitu. Ya walaupun bahasanya kalau bahasa gak seperti ya, lah makanya gue ngelamar ke sini biar lebih panjang kan gitu. Seolah-olah begitu. Nah, itu loh, butuh ketenangan semacam itu. Gitu. Enak nggak kalau ngomong kayak begitu? Ya enak. Jadi ada orang lain nggak setuju bahwa ini magang kayaknya nggak penting loh, nggak apa-apa. Kamu ngambil magang berarti kan kamu ngerasa magang itu penting dong. Kalau nggak penting nggak bakal kamu ambil dong. Nah udah gitu, gitu. Hold on, di bener-bener kamu yakini itu. Jadi kalau ada yang remehin kamu berdasarkan, lah kamu di sana kerja misalkan gini, lah kamu kerja di sana selama 1 tahun doang, lah kamu dibalik lah. Walaupun di sana saya cuma 1 tahun, aktivitas saya padat. Yang mungkin orang kerja 2 tahun, 3 tahun di sana belum pernah ngerasain jadi ini, gitu loh. Sudut pandangmu tuh sudut pandang begitu. Nah, kreativitas itu harus dilatih dengan cara apa? Banyak praktek, banyak baca, cari referensi orang ngomong gimana, gitu. Jadi orang orang berusaha menyudutkan kamu kan itu kan. Wah, gitu. Wah, ini kamu kurang, ini nih parodi masih kurang. Ya nggak apa-apa loh gitu. Seolah-olah kamu bilang, wah zaman sekarang kok ngomongin periode sih. Sekarang tuh ngomongin frekuensi intensitas. Bukan masalah berapa lama lo di sana. Tapi dalam waktu terbatas gue udah ngelakuin ini semua. Coba kasih gue pengalaman lebih, waktu lebih luas. Yang aku lakuin pasti akan lebih luas gitu loh. Gitu. Tapi silahkan susun dengan bahasa yang profesional tadi. Nanti dia pasti akan mendengarkan. Yakin aku, HR atau user. Coba dilatih. Itu pendapatku ya. Jangan langsung dipercaya, dipraktekin aja. Gitu. Ingat ya, ngalihin fokus di interview itu bisa gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi boleh. Kalau untuk pengalaman organisasi sama volunteer itu juga bisa dimasukin ke pengalaman kerja atau gimana ya? Bukan organisasi dan volunteer itu sendiri. Jadi pengalaman kerja tuh ya kerja sama magang aja gitu. Baik kerja itu kamu pengalaman kerja kantoran, kerja yang ya maksudnya kayak udah full time, part time atau mungkin kerja kontrak, daily worker, yang misalkan kamu ada bisnis sendiri, entrepreneurship gitu-gitu. Gitu. Kamu jadi asisten dosen dibayar gitu. Dan kamu ada ya kayak begitu. Itu kerja juga magang tadi ya kayak gitu. Tapi tetap kalau nanti pengalaman udah banyak yang dimasukin yang prioritas aja gitu. Tapi tetap itu termasuk pengalaman kerja. Kalau organisasi kepanitiaan, KKN gitu boleh masukin pengalaman organisasi kepanitiaan, KKN masukin ke volunteer misalkan. Boleh gitu. Apalagi sejauh ini yang kamu masih bingung atau yang kamu real deh habis kamu hadapin gitu. Oh iya. Terus kemarin kan saya sempat ada ngisi form
recruitment itu kayak menanyakan jangka panjang tentang rencana akan menikah dan punya anak gitu, Pak. Mm-mm. Eh, nah, kayak gitu perlu dijawab atau gimana ya, Pak? Ya, balik lagi, setiap pertanyaan kamu berfokus pada gini. Setiap pertanyaan itu kamu harus menunjukkan dan berfokus pada kamu tuh lagi niat-niatnya pengen kerja di sini sebagai itu karena saya punya modalnya, paham nggak? Kayak gitu. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan yang sifatnya agak pribadi, kalau menurut kamu itu masih bisa ditoleransi dan dijawab, itu nggak apa-apa, nggak usah dibaperin, misalkan gitu. Kamu sampaikan saja, misalkan, ya saya ada rencana untuk itu, tentunya sebagai seorang manusia. Namun itu rencana jangka panjang, jangka pendek saya tidak ada gitu. Saya akan berfokus untuk bekerja menjadi seorang ini gitu. Udah sesimpel itu. Ketegasan itu bisa berasal dari suara yang keras, bisa berasal dari penekanan pada saat ngomong itu suaranya itu, stressingnya, bisa dari pendeknya jawaban. Gitu. Apakah ada rencana untuk begini-gini ini? Ya, saya ada rencana untuk itu, namun itu nanti jangka panjang Pak. Saat ini saya berfokus untuk bekerja di sini sebagai ini. Udah. Kalau nanti digali kira-kira kapan? Masih di atas 5 tahun lah mungkin. Gitu. Saya ingin bekerja di sini sebagai staff. Nanti saya akan ini secara profesional. Saya ingin kalau bisa pada saat pengalaman saya udah nambah, saya udah berikan kesempatan lebih 5 tahun, saya udah jadi supervisor atau udah jadi manajer di sini. Baru nanti saya akan berfokus terkait dengan rencana hidup saya yang lain, misalkan gitu. Kalau perlu dijelaskan sampai sedetik itu, sedetail itu ya. Tapi tetap ya, dilatih ngomong begitu, dilatih. Jadi kata-katanya benar, kalau ekspresimu tidak menunjukkan kata-katamu juga meragukan, paham kan? Kayak gitu. Jadi muka sama mulut itu harus sinkron gitu. Gitu. Oh jadi keinget ya, aku mau bikin ya itu, aku pengen bikin video interview itu kayak tetaplah optimis dengan kalimatmu walaupun mukamu kelihatan mencurigakan gitu. Gitu. Itu video yang mau aku bikin tapi gak apa aku bocorin dulu gitu. Oke. Apa lagi? Eh, Yang mungkin sejauh ini soal apakah dalam soal tahapan rekrutmen, soal interview tadi juga boleh atau yang masih bingung seputar karir yang sifatnya masih ambigu gitu. Nggak harus soal CV kok gitu. kalau misalnya apa ikut webinar itu kita masukin di link ini tuh bisa nggak sih Pak kayak di postingan gitu keaktifan itu menambah keaktifan dari link ini kita atau gimana nih? Bagus. Pertanyaanmu bagus, bagus. Aku jawab ya. Aktivitas kita di dunia profesional, apapun itu, silahkan diposting di LinkedIn. Karena pada dasarnya LinkedIn itu membutuhkan kamu posting secara rutin dan postinganmu itu otentik, otentik dan memberikan manfaat ke banyak orang. Ingat ya, ada 3 poin nih. Posting rutin, otentik, memberikan manfaat ke banyak orang. Rutin artinya jangan posting sebulan sekali. Kalau bisa tuh minimal tuh seminggu 3 kali. Selang-seling gitu. Kalau bisa one day one post bagus banget. Urusan ada yang lihat, ada yang baca cuma dikit, yang like dikit nggak masalah. Kamu lagi branding. Kamu nggak lagi buru-buru harus terkenal, yang like harus banyak, yang komen harus banyak. Ibaratnya yang like banyak, yang komen banyak, tapi mereka nggak ada yang nawarin kamu kerjaan juga percuma kan? Kayak gitu. Karena inti dari LinkedIn adalah posting terserah. Yang lihat, yang komen cuma dikit gak masalah. Kamu tidak butuh crowd sebanyak itu. Kamu hanya butuh satu perusahaan, satu orang yang memberikan kamu kesempatan buat kerja di sana. Jadi intinya posting rutin lah. Itu nomor satu, soal tadi rutin. Dua tuh otentik. Otentik tuh gini. Main LinkedIn itu kan sosmed yang isinya ada platform jobnya. Di dalamnya kamu harus personal branding. Kamu tuh harus menunjukkan bahwa nih loh saya profesional begini. Saya nih orang yang memang ahli di bidang ini loh, jago di bidang ini loh gitu kan. Nah, posting otentik itu menunjukkan apa? Ya tadi, apa yang ada di dalam sinimu, apa yang dalam sinimu, apa yang ada di kamu, itu tuh muncul di postingan-postinganmu, gitu kan? Kan banyak tuh kalimat yang bilang, yang keluar dari mulutnya orang itu menunjukkan isi orang itu, gitu ya. Kalau yang dia omongkan bagus, berarti isinya bagus dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu kamu harus bikin postingan otentik. Banyak job seeker salah nggak? Banyak, gitu. Nggak bikin postingan, itu jelas salah. Yang kedua adalah bikin postingan isinya apa? Reshare atau repost mulu postingannya orang. Ada orang bikin postingan, kita tuh hobi reshare repost. Keren nggak isi yang di-share? Bagus, keren. Tapi kalau kamu isinya cuma reshare dan repost, yang keren bukan kamu yang bikin postingan itu.
gitu. Kamu membantu dia kelihatan makin keren, gitu loh, paham nggak? Gitu. Kalau sesekali boleh, tapi jangan sampai aktivitas reshare repost itu mendominasi aktivitas di LinkedIn-mu, gitu. Sama lah kayak kamu ngajar jadi guru, tiap hari ngajar gitu kan. Tapi sesekali kalau ada kerja bakti ikut, nggak apa-apa kan? Kayak gitu. Nah itu maksudku. Tahu ya gitu. Karena kak tadi namanya bersosial tuh begitu. LinkedIn itu ya kayak begitu. Aktivitas sosialnya, connect ke orang baru tiap hari, follow orang baru, bikin postingan otentik gitu ya. Bikin reshare atau repost postingannya orang, komen di postingannya orang, join ke grup-grup komunitas, kenalan sama orang-orang baru. Memang begitu namanya sosial media gitu. LinkedIn itu sosial media yang beda gitu. Kalau yang lain nanti ibaratnya kamu main sosmed itu ya cuma buat entertainment doang, urusan pribadi doang. Bisa nggak usah posting lah gitu, private aja lah gitu. LinkedIn nggak bisa gitu. LinkedIn bukan untuk itu gitu, ya kan? Jadi posting secara rutin. Nah, yang nomor tiga adalah memberikan manfaat ke banyak orang. Orang-orang yang kamu lihat deh postingan-postingannya yang like banyak, yang komen banyak, yang reshare banyak. Infonya itu tuh penting gitu loh bagi banyak orang, ya nggak? Terus kita lihat postingan dia, misal dia posting itu hari ini, ya, kita lihat, kan bermanfaat tuh. Postingan ini kita lihat 2 bulan lagi, masih bermanfaat, kebanyakan begitu. Bener gak? Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaanmu. Kalau kamu ikut webinar atau ikut bootcamp, aku mau bootcamp deh, gitu. Boleh nggak aku bikin postingan secara berkala soal bootcamp? Boleh, nomor satu. Yang nomor dua, ya, postingannya itu soal kamu sendiri yang posting kan? Berarti oh otentik. Boleh nggak? Boleh. Yang nomor tiga, bootcamp itu berguna nggak bagi kamu? Berguna. Bagi orang lain bisa berguna nggak? Bisa. Tapi kesalahan banyak orang pada saat dia menempuh pendidikan atau pekerjaan tertentu adalah dia bikin postingan yang dalam tanda kutip entah asik sendiri atau postingannya itu hanya berguna bagi dia. Contoh, kamu habis lulus suatu pelatihan atau bootcamp. Kamu langsung bikin postingan. Teman-teman, ini aku habis lulus nih dari sini yang dilampirin sertifikat. Buat kamu keren. Buat apa aku ngeliatin sertifikatmu? Paham nggak? Misalnya aku bukan rekruter loh ya. Aku bukan rekruter perusahaan yang mau ngerekrut kamu. Aku lihat postinganmu tuh kurang berguna. Kalau lihat sertifikat, misalkan aku ikut apa ya? Pelatihan data analisis Microsoft Excel atau Power BI gitu. Aku ikut pelatihan, lulus. Aku dapat sertifikat nilainya A misal. Aku posting, set. Oh ya selamat ya, kamu yang dapat manfaatnya. Tapi sertifikat ini buat hidup kayak nggak berguna, paham nggak? Aku sebagai orang lain yang lihat postingan itu, bayangkan kalau ada orang yang setelah menyelesaikan pelatihan tertentu, dia posting sertifikat atau posting suasana dia belajar gitu kan. Tapi setelah dia posting itu, di belakangnya itu ada deretan postingan ilmu yang dia peroleh dari mengikuti pelatihan itu yang dia share secara gratis. Gitu. Teman-teman, ini aku pengen bagi 50 shortcut yang biasa dipakai untuk Microsoft Excel. Gitu. Semoga bermanfaat ya. Kontrol A, kontrol B, kontrol C, kontrol D, kontrol E gitu-gitu. Gini. Gitu. Dan lain-lain gitu-gitu. Ini manfaatnya buat apa? Postingan kayak begitu dilihat 3 bulan lagi tetap berguna. Bahkan sama orang yang dia bukan data analis gitu loh. Banyak orang sharingnya hanya momen-momennya aja. Teman-teman aku wisuda nih. Oke. Sama nanti ada orang yang posting dia lulusan apa, sarjana ini. Berbagilah ilmu itu. Gitu. Kira-kira lebih menarik mana? Makanya orang yang postingannya kelihatan bagus dan akunnya tumbuh, aktivitasnya tumbuh, akunnya tambah gede, dannya tambah terkenal ya kayak begitu. Posting rutin, otentik dan memberikan manfaat ke banyak orang. Gitu. Jangan misalkan habis tadi aku ulang lagi. Aku ulang-ulang terus nih biar kamu kepikiran gitu ya. Habis wisuda posting sertifikat, habis pelatihan posting sertifikat, habis ini posting sertifikat. Terus aja kamu ngumpulin sertifikat. Terus akunmu, bayangin aku orang yang gak kenal kamu, aku ngelihat akunmu, isinya kumpulan sertifikat. Oke, keren, udah pernah. Gitu. Tapi kan orang siapapun bisa koleksi sertifikat. Coba kalau kamu posting konten ilmu-ilmunya rutin kayak begitu. Kamu bikin konten jadi belajar lagi. Bener nggak?
Kan kamu nge-QC sebelum posting kan kamu udah ini kamu belajarin lagi, apalagi bikin tutorial. Kamu belajar dulu, dipraktekin ngajarin orang. Ilmunya di kamu kan makin lengket. Dilihat orang, mau orang itu HR di perusahaan atau enggak, bahkan orang yang enggak kamu kenal, mungkin sesama job seeker, malah kelihatan bermanfaat gitu. Paham ya maksudku ya? Jadi kalau balik ke pertanyaanmu, apakah postingan yang berkaitan dengan pelatihan-pelatihan tertentu itu berguna? Iya berguna, asal memenuhi 3 unsur ini. Kalau enggak ya enggak ada gunanya gitu. Karena nanti akhirnya cuma euforianya cuma di hari kamu posting doang. Apalagi kontenmu, bukan kontenmu, koneksimu masih dikit. LinkedIn itu kan bisa cukup berguna kalau koneksinya di atas 501 orang, 501 ke atas gitu kan. Katakanlah koneksimu sekarang, aku nggak tahu nanti ada berapa. Koneksimu katakanlah udah 1000. Terus kamu bikin postingan tadi. Pastikan postingan tadi itu akan disebar ke 1000 koneksimu tadi. Tapi pada saat kamu posting itu, atau di hari kamu posting, berapa banyak dari koneksimu ini yang buka LinkedIn? Gitu. Kalau nggak buka LinkedIn kan mungkin tenggelam. Gitu. Ya mungkin nanti di beranda kan kamu bisa ngeliat tuh ya, postingan terkini atau postingan yang paling terkenal populer gitu kan ibaratnya ya. Kayak gitu. Nah, kalau postinganmu kebetulan interaksinya masih dikit, tenggelam, ada orang buka link-nya besok ya nggak kelihatan. Tahu ya maksudnya? Gitu. Makanya kamu iniin dikit-dikit aja. Kamu misal lagi baca buku, kamu lagi belajar, ya udah nggak apa-apa sambil inget-inget bikin konten di LinkedIn. Kamu belajar apa misalnya tadi, misalnya paling simpel data analis pakai Microsoft Excel, ada bukunya 100 halaman. Kamu baru belajar halaman 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah bikin konten dari halaman 1, 2 tuh kamu bisa bikin postingan apa ya? 3, 4 bikin postingan apa ya? Terus gitu. Gitu. Itu nanti akhirnya kamu belajar sambil ngajarin orang. Berarti kan belajarmu double gitu, ngajarin orang, memberikan, apalagi kalau dari sisi spiritual, dari agama gitu kan, ngajarin orang pasti kan kita juga ada kebaikan buat kita juga kayak gitu. Nah itu coba dipikirkan, ingat ya, itu rutin, otentik, sama memberikan manfaat begitu. Oke, ada lagi nggak pertanyaan atau kamu kepikiran apa gitu? Ya, sebetulnya kepikiran kan di loker yang biasa saya cari itu bukan mengharuskan sih, kayak ada tulisannya itu mengutamakan seorang yang punya sertifikasi di bidangnya kayak gitu. Nah, misal saya kan fresh graduate, harga sertifikasi kan juga bermacam-macam ya, Pak. Semisal saya itu belum bisa untuk mengikuti sertifikasi itu, tapi saya menguasai ilmu tersebut, itu gimana ya, Pak? Apa kita menjelaskan di cover letter kalau kita itu menguasai ilmu tersebut tapi belum bisa mengikuti sertifikasi? Ya, jadi gini, kalau kita bener-bener nyari kualifikasi di loker yang 100% cocok sama kita, itu jumlahnya pasti bisa dihitung lah gitu. Kebanyakan tuh kecocokan dari kualifikasi itu kan kayak mendekati cocok 90%, cocok 85%, 80% gitu-gitu. Jadi yang bisa dicoba saja kayak begitu. Tapi ingat ya, setiap kita mencoba di atas kertas, entah itu di CV atau di dokumen pendukung, itu seolah-olah tuh kamu sudah memberikan informasi alasan kenapa kamu lamar ke sana gitu loh. Gitu. Nah, loker itu kamu baca juga di situ. Loker itu bahasanya tuh tadi diutamakan yang memiliki sertifikat atau wajib memiliki sertifikat. Kalau bahasanya masih diutamakan yang memiliki sertifikat, berarti kan kamu boleh nyoba. Sama kayak misalkan fasih berbahasa Inggris, mampu berbahasa Mandarin merupakan nilai lebih gitu. Kalau kita nggak bisa bahasa Mandarin, cuma bisa bahasa Inggris, apa kita nggak boleh lamar? Ya boleh. Walaupun kita akhirnya nggak punya nilai lebih gitu loh. Jadi bener-bener dipahami juga dari kalimatnya. Tapi kalau udah jelas, wajib memiliki ini dan kamu nggak punya, ya nggak usah nekat. Tahu nggak sih gitu. Yang aku omongin ini ranah sertifikasi tadi ya. Karena memang dia butuh keahlian tertentu. Tapi balik lagi, kalau tetap kamu mau nyoba karena penasaran atau biar punya journey-nya dan kamu mau, oke aku jelasin lebih detail di cover letter atau di dokumen pendukung kayak portofolio dan teman-teman, nggak apa-apa, coba aja gitu. Tapi jangan sampai kamu nanti kebanyakan ngefollow up loker-loker yang sejak awal kualifikasinya kamu nggak cocok dengan mengabaikan loker-loker yang sebenarnya kualifikasinya kamu cocok gitu. Paham kan? Itu. Kamu itu termasuk itu ntar dulu deh. Kamu sekarang lamar-lamar dulu yang nggak perlu bayar-bayar mahal, ya nggak perlu gini-gini gitu. Banyak kok loker-loker yang sesuai dengan kualifikasi yang tidak mensyaratkan yang repot-repot gitu, ngerepotin fresh graduate atau ngerepotin gimana, itu habisin dulu. Kalau udah habis, baru tuh yang sedikit harus ada usaha lebih, baru kamu upayakan, nggak apa-apa kayak gitu. Sertifikasi juga ya tadi dipikir lagi gitu. Ini dalam waktu sebulan berapa banyak loker yang bisa aku lamar? Ini pakai logika bodoh aja ya.
Berapa banyak loker yang bisa aku lamar dalam waktu sebulan? 1.000 katakanlah. Oke, dari 1.000 itu berapa banyak loker yang mensyaratkan sertifikasi tadi? 3. Padahal sertifikasi tadi misalkan harganya 10 juta misalkan. Berarti kamu ngeluarin 10 juta untuk 3 di antara 1.000 loker. Padahal statusmu belum bekerja. Worth nggak akhirnya? Gitu. Ukur sendiri kayak begitu. Masing-masing orang bisa bilang ya ini worth investasi, silahkan. Ada yang bilang nggak worth sih, karena dari rasio 1.000, 3 itu nggak sampai 1%-nya. Gitu. 1%-nya itu 10. Kayak gitu. Ya kan? Berarti nggak sampai 1% dari loker yang aku lamar tidak membutuhkan sertifikasi itu. Apa iya aku mau ngejar itu dulu? Gitu. Ya nggak apa-apa kalau kamu mau. Gitu. Balik lagi, prioritas orang beda-beda. Yang penting selesaikan dulu sesuai dengan kualifikasi tadi, syarat-syarat yang semacam tadi. Dengan ingat ya bahasa-bahasa dualisme gitu. Gitu. Pengalaman minimum 1 tahun, fresh graduate dipersilahkan melamar. Aku masih jadi fresh graduate terus aku ngerasa aku nggak ngelamar yang dicari yang pengalaman. Padahal bahasanya jelas-jelas begitu. Pengalaman minimum 1 tahun, fresh graduate dipersilahkan melamar. Ya udah lamar aja, nggak dilarang. Gitu. Mampu gini-gini ini merupakan nilai lebih. Gitu. Mampu ini merupakan nilai lebih. Tapi kalau nggak mampu, bukannya nggak boleh kan? Ya sudah lamar gitu loh. Jelas. Jadi benar-benar dipahami ya bahasa-bahasa poin-poin kualifikasi di Infolocker. Kayak gitu. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan terakhir misalnya kalau masih ada? Mungkin udah sih, Pak. Udah itu aja. Ya. Oke, kalau udah itu aja kita masuk ke sesi detail ya. Oke.